Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video dari Said Didu yang dikirim di X-nya tanggal 17 Desember tahun 2024. 224.000 tayangan, 2.794 posting ulang, 40 kutipan dan 5.959 like. Video ini berisi perjalanan atau laporan pandangan mata bagaimana keadaan di lokasi PIK 2 yang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan orang dan sudah menjadi isu nasional, terutama berkaitan dengan adanya Peace in PIK 2 milik Aguan yang membuat penduduk menderita. Mari kita simak selengkapnya, semoga kita paham dengan keadaan sesungguhnya yang membuat rakyat sekitar menjerit, menderita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya khususkan jalan menelusuri jalan yang diakui seakan-akan menjadi PIK PSN PIK 2, mulai tadi dari Kecamatan Kecamatan Mekarjaya, Kronjo, sekarang ini masuk Kecamatan Kemiri. Sepanjang jalan ini sekitar 70 km, ini adalah sawah-sawah yang sangat subur, yang memang sudah diplot sebagai seakan-akan bagian dari PIK 2. Nah, ini betapa sedihnya bahwa sawah-sawah yang subur seperti ini juga dimasukkan sebagai proyek PIK 2 yang dibungkus PIK PSN dan ditawar dengan 50.000 rupiah per meter. Anda bisa bayangkan seluruh Indonesia, coba di pinggir jalan yang dibangun negara selebar ini, di dekat Jakarta, ada orang tega ingin mengusur rakyat dengan hanya 50.000 rupiah, dan itu dilakukan, aparat semua diam seakan-akan itu sah, dan pengembang PIK 2 seakan-akan punya hak menggusur siapapun yang ada di tempat ini dan menjadikan sebagai wilayah eksklusif. Nah, sekarang pembebasan lahan itu hanya menghargai 500 juta rupiah, 50.000 per meter. Nah, coba bisa bayangkan, padahal itu langsung berubah fungsi menjadi perumahan dan kita kehilangan sawah. Padahal kalau ini dibiarkan, sawah-sawah sepanjang jalan ini diperbaiki, maka perkiraan saya perbaikan irigasi itu hanya irigasi diperbaiki dan mungkin 3-5 juta per hektar memperbaiki irigasinya. Kenapa? Ini memang wilayah pertanian dan hampir semua sungai-sungai itu mengarah ke arah sini. Jadi tinggal dibendung Sungai Sicadane, Sungai Kronjo, berbagai sungai, puluhan sungai sepanjang jalan ini, maka kita akan memiliki lahan pertanian yang produktif. Jadi saya pikir daripada ini jadikan PSN, saya berharap Presiden Prabowo mensejahterakan rakyat di sini dengan memperbaiki irigasi. Pada saat memperbaiki irigasi, maka tambak-tambak di pinggir sana juga akan menjadi bagus, dan kita punya sekaligus 3 sumber pendapatan rakyat. 1 adalah pertanian, 2 adalah tambak, 3 adalah nelayan di laut tetap tenang untuk mencari ikan. Lihat sawah-sawahnya sangat-sangat subur. Bagi orang seluruh Indonesia, saya hanya ingin menanyakan hati nurani Anda. Adakah orang yang masih punya moral dan etika ingin membebaskan tanah sesubur ini dan merubahnya dengan harga hanya 50.000 rupiah per meter? Nah, saya ingin bayangkan hasil daripada per hektar. Kalau ini menjadi sawah yang produktif dan menghasilkan saja 6-7 ton per hektar sekali panen, artinya 5 kali panen setahun, maka dapat 30 juta ton, 30 ton selama 2 tahun. 30 ton padi selama 2 tahun. Artinya 30 ton itu kali saja 6 juta per ton, maka 3 kali 6 180 juta rupiah hasil 1 hektar selama 2 tahun. Artinya
bisa menghasilkan 90 sampai 100 juta per hektar per tahun apabila bisa diubah menjadi tanah-tanah produktif, tanah pertanian yang sangat yang produktif, maksudnya irigasinya bagus, dipupuk dengan bagus. Maka coba bayangkan kalau dijual kepada pengembang hanya 500 juta rupiah, maka hanya 5 tahun sebenarnya hasilnya sudah 500 juta rupiah. Bagi pihak-pihak yang ingin menyatakan bahwa mengubah lokasi ini menjadi wilayah PIK 2, menjadi wilayah perumahan dan lain-lain, menyatakan akan menampung tenaga kerja, saya tanya kalian, kalau ini dirubah menjadi pertanian yang modern dan menghasilkan 80 sampai 100 juta rupiah per tahun, artinya apakah itu lebih menguntungkan dibanding kalian mengubah semua rakyat ini menjadi satpam, menjadi cleaning service, menjadi pemungut sampah di di wilayah nanti yang dibangun. Saya pikir itu pemikiran yang sangat picik, menghilangkan pendapatan rakyat sekitar 80 sampai 100 juta per tahun menjadi hanya, anggaplah gaji satpam berapa sih? 5 juta paling tinggi, oke? 5 juta. Nah, 5 juta artinya hanya menghasilkan satu orang adalah dengan harkat dan martabat turun sekali, maka hanya menghasilkan 60 juta rupiah per tahun. Sementara kalau padi menghasilkan 80 sampai 100 juta rupiah per tahun. Jadi mari bicara dengan rasional bagi pemikir-pemikir bahwa ingin mengubah wilayah ini yang subur ini dengan membebaskan tanah rakyat hanya 50.000 rupiah per meter dan mengubah ini seakan-akan membuka lapangan kerja, padahal sebenarnya adalah mematikan kehidupan rakyat secara jangka panjang. Terima kasih.